Di setiap diri kita ada ibaratnya peta kecerdasan, yaitu gen. Gen ini membangun otak, tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Karena setiap pengalaman, lingkungan, dan keputusan kita, merekalah yang pegang pena, masih terus menulis di atas peta kecerdasan itu. Kecerdasan kita dimulai dari gen, tapi 3 faktor di atas yang menentukan seberapa jauh potensi gen itu bisa diekspresikan. Semakin mendukung dan menstimulasi, maka semakin besar otak bisa berkembang. Kebanyakan orang percaya kecerdasan itu bawaan dari lahir, tapi itu bukan cerita lengkapnya. Memang, awal mula dan potensi maksimal setiap orang itu berbeda, tapi otak kita itu kayak otot. Kalau dipakai dengan benar, dia akan tumbuh lebih kuat. Kalau diabaikan, ya dia tetap kecil. Dan ingat satu hal berikut baik-baik. Gaya hidup dan pengalaman kita itu benar-benar bisa nyalain atau redupin potensi gen bawaan kita. Tidak peduli seberapa hebat gen bawaan kita, potensinya tidak akan pernah tercapai kalau berada di gaya hidup, lingkungan, dan pengalaman yang buruk. Itu adalah mekanisme epigenetik. Artinya, kecerdasan itu mengikuti lingkungan kita. Itu kuncinya. Bayangin ada 2 benih tanaman. Satu ditanam di tanah yang subur dengan sinar matahari dan air. Satunya lagi dilempar aja ke beton kering. Mana yang tumbuh lebih baik. Begitu juga cara kerja kecerdasan. Beberapa anak punya lingkungan yang tepat, rumah yang tenang, makanan bergizi, pengalaman, dan lingkungan yang optimal. Yang lain mungkin hidup dengan ketidakpastian, kekacauan, stres, atau kelaparan. Jadi ini bukan soal usaha, ini soal perang terlihat di sekitar mereka yang membentuk otak mereka sebelum mereka bahkan punya kesempatan. Tidak ada gen jenius tunggal yang tersembunyi di DNA kita, tapi gen memang membentuk blueprint otak kita. Ada orang lahir dengan otak yang lebih cepat mencerna informasi, tapi blueprint secanggih apapun percuma kalau tukang bangunannya alias lingkungan kita yang optimal tidak pernah muncul. Bisa banget. Stres kronis atau trauma tidak cuma bikin perasaan terluka, tapi juga bisa mengecilkan bagian otak seperti hippocampus yang bantu ingatan dan belajar. Kalau anak terus hidup dalam ketakutan atau kekacauan, otak mereka itu masuk survival mode atau mode bertahan hidup. Dalam mode itu, belajar menjadi prioritas terakhir. Kita pernah lihat anak yang tadinya kesulitan terus, tapi tiba-tiba berkembang. Itu bukan sulap. Itu yang terjadi ketika otak akhirnya mendapatkan lingkungan dan tantangan yang tepat untuk membuka potensinya. Jadi ibaratnya seperti bunga yang sudah menunggu sinar matahari. Lebih tepatnya bisa memudar, seperti otot yang kendor kalau tidak dipakai. Otak juga bisa melemah kalau tidak ada lagi tantangan, perhatian, atau tujuan yang berarti buatnya. Tapi dengan dorongan dan lingkungan yang tepat, mereka bisa bangkit lagi, walaupun membutuhkan usaha yang lebih besar dan serius sekarang. Ibaratnya kita sedang foto diri sendiri untuk melihat penampilan fisik kita. Jadi IQ itu adalah sebuah angka dari tes tertentu untuk melihat kecerdasan berpikir dan belajar kognitif kita yang biasanya disebut sebagai general intelligence atau G factor. Sedangkan kecerdasan sebenarnya itu layaknya sebuah film box office. Itu terlihat dari cara kita memecahkan masalah, beradaptasi, dan terus bertahan saat keadaan sedang sulit. Banyak orang dengan IQ rata-rata justru bisa membangun hidup yang luar biasa karena mereka mengembangkan sisi kecerdasan yang tidak bisa diukur dengan tes IQ itu. Bisa, tapi tidak cuma dengan sekolah atau les tambahan. Kecerdasan dan potensi anak dapat bertumbuh ketika anak merasa aman, dicintai, cukup tidur, dapat nutrisi, mendapatkan tantangan, dan yang paling penting, diizinkan gagal tanpa dihakimi. Maka mereka dapat mencapai potensi maksimal berdasarkan blueprint genetik mereka. Sebagian iya, tapi bukan cuma gen yang kita wariskan. Lingkungan kita, cara kita berbicara, bereaksi, menangani stres, anak-anak menyerap semuanya. Kita tidak cuma memberikan DNA, tapi juga dunia tempat otak mereka bertumbuh.
catatan penting untuk anak remaja maupun dewasa yang akan memiliki keturunan di masa depan. Hindari obat-obatan terlarang karena dalam beberapa kasus hal itu dapat menyebabkan perubahan di dalam tubuh yang berpotensi diturunkan ke anak-anakmu kelak yang mempengaruhi fungsi kognitif bahkan masalah mental mereka. Pernahkah kamu berpikir kenapa kamu suka musik, suka baca buku, suka nari, sport, ataupun yang lainnya? Itu bukan kebetulan loh. Semakin dewasa, kita mulai memilih orang, tempat, aktivitas yang terasa cocok dengan kita. Itu bukan cuma soal kepribadian, itu cara kerja otak kita menyusun ulang hidupnya supaya cocok sama apa yang udah ada di dalam diri kita dari sejak kita lahir, yaitu gen kita. Dan otak kita tuh bukan cuma nyimpan kecerdasan ataupun minat kita, tapi juga kebiasaan seperti menunda, gampang terganggu, takut gagal, itu juga bisa terbentuk dari gabungan gen dan lingkungan sejak kecil. Kalau dari awal kita dapat cukup rasa aman dan ruang untuk berkembang, kita bisa tumbuh sesuai dengan potensi asli kita. Tapi kalau hidup kita penuh stres, batasan, ataupun kekacauan, kita bisa tumbuh jadi seseorang yang jauh dari versi terbaik kita tanpa kita sadari. Jadi kalau kamu bertanya, kenapa aku seperti ini? Jawabannya mungkin tidak sederhana, tapi satu hal yang pasti, itu bukan cuma soal pilihan, itu juga soal awal hidup yang kamu jalani. Rasa ingin tahu, curiosity, otak yang merasa aman dan penuh rasa penasaran belajarnya lebih cepat. Kalau anak bebas bertanya, diizinkan untuk gagal dan mau belajar memahami semuanya, otak mereka seperti sedang membangun jalan tol. Kalau tanpa itu semua, potensi secerdas apapun akan macet di jalan. Baik kita orang tua, guru, pelajar, atau seseorang yang peduli, kita punya peran penting. Cara kita memilih, berinteraksi dengan lingkungan, dan pengalaman itu sangat berpengaruh. Kita sedang membentuk sebuah otak. Mungkin otak kita atau otak orang lain. Dan disitulah kecerdasan sebenarnya dimulai. Mengambil dari sebuah quote-nya Neville, dia bilang, kecerdasan sejati diuji dari kemampuan kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Dan saya mau menambahkan, ujian kecerdasan itu dimulai dari menit ini juga, dari apa yang kamu pilih dan bagaimana kamu membuat keputusan. Karena apapun itu konsekuensinya menunggumu di depan.